Hai, saya Evi Sayono. Saya mau melanjutkan bacaan buku yang berjudul Sejarah Jakarta dari Masa Prasejarah sampai Abad ke-20. Buku ini ditulis oleh Adolf Hauken S.J., diterbitkan oleh Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta 2018. Namun sebelumnya, untuk mendukung video ini, bagi yang belum silahkan diklik tanda subscribe-nya ya. Teman-teman juga boleh mengklik tanda like atau membagikan link video ini ke kolega-kolega lain yang teman-teman punya. Selamat mendengarkan. Bab 1, Prasejarah dan Sunda Kelapa. 1.1 Prasejarah. Tiada berita atau temuan arkeologis tentang kelompok manusia yang paling awal hidup di kawasan DKI Jakarta. Wilayah utara antara Citarum dan Cisadane yang rendah itu merupakan tanah aluvial yang dibentuk lebih dari 5.000 tahun yang lalu, masa Holosen Muda. Bagian selatan yang lebih tinggi sudah dibentuk pada masa Holosen Tua. Tanah dan batu dibawa oleh beberapa sungai dari pegunungan vulkanik Pangrango, Gede, dan Salak. Batas kedua kawasan tersebut merupakan tebing miring KL pada garis Pulau Gadung, Rawamangun Selatan, Setiabudi, Kalideres. Lihat peta pada halaman berikut ini. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, orang Austronesia mendatangi Pulau Jawa dan mengembangkan budaya agraris. Temuan arkeologis menunjuk pada masa Neolitik dan Perunggu sebagai masa penghunian tertua di kawasan Jakarta. Demikianlah hasil penggalian arkeologis yang dilakukan pada tahun 1970-an di tepi Ciliwung. Penggalian yang antara lain dilakukan di Duren 3, Pejaten, Kramat Jati, Condet, dan Kelapa II, menemukan peninggalan dari masa bercocok tanam 2000 sampai dengan 1000 sebelum Masehi dan masa perundagian 1000 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Di daerah sekitar Tugu ditemukan pecahan dan kepingan keramik buatan Indonesia dari zaman prasejarah. Temuan ini membuktikan bahwa daerah ini sudah dihuni kurang lebih sejak 5.000 tahun lalu. Pada zaman itu, masyarakat yang tinggal di daerah aliran Sungai Ciliwung sudah menetap dan bercocok tanam, beternak serta mengasah batu. Selain itu, membuat tembikar. 1.2 Prasasti Tugu dan latar belakangnya. Data sejarah pertama seluruh wilayah Jakarta berasal dari abad ke-5 sesudah Masehi, yakni dari Prasasti Tugu dari zaman Kerajaan Tarumanegara, abad ke-4 sampai ke-7. Kerajaan ini disebut To Lo Mo dalam sumber dari Wangsa Tang di Tiongkok. Sesudahnya dari abad ke-7 hingga ke-10, Jawa Barat dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Tugu merupakan saksi tertua sejarah Jakarta. Prasasti ini berasal dari masa Wangsa Pallava di India Selatan dan menggunakan huruf Wenggi. Dalam bahasa Sanskerta, Prasasti Tugu menceritakan penggalian suatu kali yang bagus dengan air bersih. Penggalian kurang lebih sepanjang 11 km itu berlangsung pada tahun ke-22 pemerintahan Raja Purnawarman, kurang lebih tahun 395 sampai dengan 434, dan dikerjakan selama 21 hari saja di bawah pengawasan para Brahmana. Mereka diberi ganjaran 1.000 ekor sapi. Penggalian kali ini mungkin merupakan upaya pertama menanggulangi masalah banjir yang berabad-abad lamanya menghantui daerah Jakarta dan belum terpecahkan sampai hari ini. Akan tetapi, kali tersebut dapat juga digali untuk mendatangkan air minum. 10 abad lamanya Prasasti Tugu tinggal satu-satunya saksi tertulis tentang apa yang terjadi di kawasan Jakarta. Sekitar tahun 1430, buku Shun Feng Xiang Sung, Angin Baik sebagai pendamping, untuk pertama kali menyebut Chia Liu Pa, yaitu Kalapa. Pedagang dari Kepulauan Ryukyu, Jepang, berlayar sampai Kalapa pada abad ke-15. Sewaktu pulang dari perjalanan ke Jawa Tengah, Rahib Pangeran Bujangga Manik menyebut pos pabean di Kalapa, kurang lebih tahun 1500. Data sejarah pertama berikutnya baru berasal dari tahun 1513, waktu Tome Pires mengunjungi Kalapa. Pelabuhan Kalapa bagus sekali. Inilah pelabuhan terpenting dan terbaik dari semuanya. Disinilah berlangsung perdagangan paling ramai, dan kesanalah mereka semua berlayar dari Sumatera, Palembang, Lawe, Tanjung Pura, Malaka, Makassar, Jawa, dan Madura, serta banyak tempat lain. Bangsa-bangsa ini berdagang juga di pelabuhan-pelabuhan lain. Pelabuhan ini letaknya 2 hari perjalanan dari kota Dayo
tempat kediaman raja yang lazim. Jadi inilah pelabuhan yang patut dianggap paling penting. Kalapa hampir bersambung dengan tanah Jawa dan hanya dipisahkan oleh Cimanuk. Dari Cimanuk ke sini memakan waktu sehari semalam pelayaran kalau angin sedang baik. Barang dagangan dari seluruh kerajaan datang ke pelabuhan ini. Pelabuhan ini diperintah dengan baik, memiliki hakim, jaksa, dan pegawai. Halaman 11. Pada tahun 1522, pelaut Portugis Henrique Leme menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Pajajaran antara tahun 1333 sampai dengan 1570 di Pelabuhan Kalapa. Henrique Leme mengunjungi Kalapa dengan membawa rupa-rupa hadiah bagi Raja Sunda Samyam atau Sangyang, lafal Portugis untuk Sang Hyang, yakni Prabu Surawisesa antara 1521 sampai dengan 1535 yang tinggal di Pakuan Pajajaran. Ini ada gambar prasasti, lalu di bawahnya ada caption yang berisikan informasi singkat tentang prasasti ini. Halaman 12. Prasasti Tugu dari abad ke-5 merupakan saksi tertua sejarah Jakarta. Hampir selama 1400 tahun, prasasti ini tertanam di desa Batu Tumbuh dekat Tugu, Jakarta Utara. Leme diterima dengan baik dan pada tanggal 21 Agustus 1522 dijalin suatu perjanjian persahabatan antara kerajaan Pajajaran dan orang Portugis di Malaka. Inilah perjanjian internasional pertama di Indonesia. Saksi dari pihak Sunda adalah Mamdarim Padam Tumungo, Samgidepati Benegar Ontro Sabamdar Dattera, yakni Menteri Dalam, yaitu Tumenggung Sang Adipati dan Bendahari serta Syah Bandar Negeri. Dari pihak Portugis, 8 orang ikut serta. Perjanjian itu tidak ditandatangani oleh pihak Sunda, tetapi disahkan menurut adat dengan mengadakan selamatan. Sebagai tanda perjanjian tersebut, sebuah batu besar ditanam di pantai. Batu yang disebut Padrao diketemukan kembali pada tahun 1918 dan disimpan dalam Museum Nasional. Bagian 1.3 Koalisi Pajajaran dengan orang Portugis di Malaka. Raja Pajajaran ingin sekali bersahabat dengan Portugis di Malaka, sebab ia merasa terancam oleh Kesultanan Demak yang sudah merebut kota pelabuhannya yang lain, yakni Banten. Sunda merasa terhimpit dan membutuhkan sekutu kuat. Oleh karena itu, Raja berharap orang Portugis segera kembali untuk membangun sebuah benteng di Kalapa dan membeli merica. Perjanjian Sunda-Portugis mencemaskan Sultan Trenggana dari Demak antara 1504 sampai dengan 1516 yang bersekutu dengan Cirebon. Ia mengutus seorang Arab yang bernama Fatahillah. Namanya kadang ditulis Fadilah Khan, Falatehan, atau Ratu Bagus dari Pasai. Ayah Fatahillah seorang Arab dari Gujarat, India yang migrasi ke Pasai. Kota ini direbut Portugis pada tahun 1521. Oleh karena itu, Fatahillah sangat membenci orang Portugis. Ia berlayar ke Mekah dan waktu pulang menuju Jepara, kurang lebih 1525, ia disambut baik oleh Trenggana. Supaya membantunya, halaman 13, supaya membantunya mencegah Portugis membangun pangkalan kuat di pantai Jawa Barat. Fatahillah menikahi Nyai Ratu Pembayun, adik Sultan Trenggana. Pada tahun 1525 sampai dengan 1526, Fatahillah merebut Banten. Tahun berikutnya ia berhasil menghancurkan bandar kedua kerajaan Pajajaran, yakni Sunda Kalapa. Setelah Fatahillah merebut dan membumi hanguskan Kalapa pada tahun 1526 atau 1527, keberhasilan lain lagi ia raih. 3 kapal dari armada Portugis di bawah pimpinan Francesco de Sá terpisah dari armada induknya akibat badai. 1 kapal terhempas ke pantai Kalapa pada akhir tahun 1526. Kapten kapal naas itu, Duarte Coelho, belum mengetahui bahwa Kalapa baru saja berganti penguasanya. Maka ketika berenang ke pantai, para pelaut Portugis sekonyong-konyong diserang, dikalahkan, dan 30 awak dibunuh. Setelah kemenangan militer di Jawa Barat, Fatahillah menikahi Ratu Ayu, putri Sunan Gunung Jati. Berapa lama ia menjabat adipati di Kalapa tidak diketahui. Namun pada akhir hidupnya ia pindah ke Cirebon, tempat ia dimakamkan tahun 1572. Saya akan mengakhiri bacaan saya di halaman 13 paragraf ketiga. Nantikan kelanjutan paragraf berikutnya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, silakan klik tanda like jika teman-teman menyukai video ini, lalu berikan komentar dan saran,
serta membagikan link video ini ke kolega-kolega yang teman-teman punya. Saya Visayono, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!